Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam nih ke dunia yang seringkali terasa ya misterius gitu ya. Sedikit menegangkan mungkin, sejarah dan dunia peretasan. Kita udah pelajari materi dari wawancara dengan seorang pakar keamanan siber dan siap menyajikan intisarinya untuk Anda. Oke. Kita akan bongkar gimana semua ini bermula, istilah-istilah kunci, terus kasus-kasus yang wah menggemparkan. Dan tentu aja, apa artinya ini buat kita semua di dunia digital? Tepat sekali. Fokus kita kali ini adalah menelusuri evolusi peretasan ya. Dari awal mula yang mungkin bakal mengejutkan Anda, sampai ancaman siber kompleks yang kita hadapi sekarang. Kita akan kupas istilah kayak phreaking, ransomware, terus memahami kasus seperti Stuxnet, dan lihat juga gimana konsep kayak firewall atau VPN itu bekerja. Oke. Semuanya berdasarkan sumber yang Anda berikan tadi, tujuannya biar Anda lebih paham dan ya lebih waspada lah. Oke, langsung saja kita mulai ya. Saya penasaran nih, dari mana sih istilah hack atau hacker ini asalnya? Apa emang dari awal udah negatif gitu konotasinya kayak sekarang? Nah, ini dia. Sumber ini punya cerita menarik katanya. Ternyata enggak loh. Sumber ini melacaknya kembali ke tahun 60-an di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Tapi bukan di departemen komputer awalnya. Oh ya, terus di mana? Justru di klub model kereta api. Hah? Kereta api? Iya, di sana hack itu artinya solusi cerdik atau ya jalan pintas non-konvensional gitulah buat ngatasin masalah teknis di model kereta mereka. Oh, jadi kayak ngakalin gitu ya? Betul. Hacker itu ya orang yang jago ngelakuin hack tadi. Sosok yang kreatif, jago utak-atik teknologi. Nah, baru di tahun 70-an 80-an maknanya mulai geser. Geser kemana tuh? Ke arah pembobolan sistem komputer tanpa izin. Itu baru belakangan artinya. Wah, dari model kereta api ke pembobolan sistem. Jauh juga ya lompatannya. Dan saya juga sering dengar soal peretas topi hitam, topi putih, topi abu-abu. Itu beneran ada klasifikasinya gitu? Itu sebetulnya cara komunitas keamanan cyber aja sih buat mengklasifikasikan motivasi peretas. Ya, walau tentu mereka nggak beneran pakai topi warna-warni ya. Iya juga ya. Topi hitam itu ya yang kita bayangin sebagai penjahat cyber. Motivasinya jahat, entah itu nyuri data, ngerusak sistem, atau cari untung ilegal. Oke, yang jahat. Nah, topi putih atau peretas etis itu lebih mirip semangat para penghobi di MIT tadi. Mereka justru cari celah keamanan buat dilaporkan dan diperbaiki demi keamanan bersama. Oh, jadi mereka yang baik ya? Iya, seringnya malah dipekerjakan perusahaan buat nguji sistem mereka. Menarik. Terus, yang abu-abu? Nah, topi abu-abu ini yang agar di tengah-tengah, wilayahnya ambigu. Niatnya mungkin nggak jahat, tapi caranya bisa jadi melanggar hukum atau etika. Contohnya gimana tuh? Misalnya dia bobol sistem tanpa izin, terus nawarin jasa perbaikan ke pemilik sistemnya. Kan niatnya bantu, tapi caranya salah. Batasannya sering kabur emang. Menarik. Jadi nggak semuanya hitam putih ya di dunia ini. Nah, kalau kita balik lagi ke masa lalu, era 60-an atau 70-an gitu. Pas internet belum ada di mana-mana, gimana cara orang meretas? Pasti beda banget kan sama sekarang? Oh, beda banget. Kuncinya waktu itu adalah akses fisik. Akses fisik, maksudnya? Jadi gini, komputer mainframe dulu kan ukurannya raksasa. Mahal dan cuma ada di tempat-tempat tertentu. Kayak pusat data perusahaan besar atau universitas. Oke. Nah, tempat-tempat ini dijaga ketat. Ada satpam, mungkin bawa senjata, gerbangnya dikunci, pakai kartu akses. Wah, ketat ya. Iya. Jadi kalau Anda nggak bisa masuk secara fisik ke ruangan tempat komputer itu ada, ya hampir mustahil buat meretasnya. Tantangannya lebih ke gimana caranya ngelewatin keamanan fisiknya itu. Oke, jadi kudu jadi kayak mata-mata dulu ya biar bisa ngeretas. Lalu muncul istilah phreaking. Ini kedengarannya unik. Apa hubungannya sama telepon? Nah, phreaking itu intinya peretasan sistem telepon. Di era sebelum internet, kan jaringan telepon itu jaringan elektronik terluas yang ada. Iya benar juga. Para phreaker ini cari cara buat mengeksploitasi sistem telepon. Tujuannya macam-macam, tapi seringnya biar bisa nelpon jarak jauh gratis. Dulu kan mahal banget tuh tarifnya. Oh iya ya, interlokal mahal dulu. Mereka pelajari nada-nada sinyal kontrol internal sistem telepon. Salah satu nama legendaris di dunia ini, Kevin Mitnick. Dia jago banget phreaking, tapi juga terkenal karena social engineering. Nah, social engineering ini sering banget disebut-sebut. Maksudnya apa sih sebenarnya?
Social engineering itu gampangnya seni memanipulasi psikologi manusia. Jadi bukan ngeretas komputer, tapi ngeretas pikiran orang. Ngeretas pikiran. Gimana tuh? Ya, buat dapatin informasi rahasia atau akses. Misalnya, nipu petugas biar ngasih password, pura-pura jadi teknisi biar bisa masuk area terlarang, atau ya ngeyakinin orang buat ngeklik link berbahaya. Wah, licik juga ya. Keahlian Mitnick di bidang ini ditambah kemampuan teknisnya, itu yang bikin dia susah banget ditangkap dulu. Akhirnya dia dihukum penjara juga sih karena aksinya itu. Jadi, kelemahan terbesar itu malah ada di kitanya ya, di manusianya. Saya dengar ada cerita unik nih soal serial Captain Crunch sama Pricking. Bener nggak sih itu? Iya, ini kisah klasik banget. Sumber ini nyeritainnya detail. Jadi, ditemuin kalau peluit mainan plastik kecil yang ada di dalam kotak serial Captain Crunch. Oh, yang suka ada hadiahnya itu ya? Iya, betul. Pas ditiup, ternyata ngasilin nada dengan frekuensi tepat 2600 Hz. 2600 Hz. Terus kenapa? Nah, kebetulan banget, frekuensi 2600 Hz ini sinyal khusus yang dipakai sistem telepon jarak jauh AT&T waktu itu. Buat nandain kalau saluran telepon udah bebas dan siap nerima perintah internal. Wah, kok bisa pas gitu ya? Ya, kebetulan aja. Jadi, dengan niup fluid ini ke mikrofon telepon umum, seorang pricker bisa nipu sistem. Masuk ke mode operator, terus bisa nelpon jarak jauh kemana aja. Serius? Cuma model peluit sereal? Iya, hasilnya, ya para freakers pada borong sereal Caps Crunch, bukan buat dimakan, tapi buat diambil peluitnya. Luar biasa. Ini nunjukin betapa kreatif dan gigihnya ya mereka cari celah. Oke, setelah era freaking dan akses fisik tadi, gimana peretasan berkembang selanjutnya? Masuk era 80-an, komputer mulai bisa nyambung satu sama lain. Lewat jaringan telepon publik, pakai alat namanya modem. Oh, modem yang bunyi-bunyi itu ya? Haha, iya yang itu. Ini buka era baru peretasan jarak jauh. Fokusnya geser. Jadi usaha nebak password atau cari kelemahan di software sistem yang nyambung via modem. Oke. Terus, datanglah revolusi terbesar di tahun 90-an. World Wide Web dan akses internet publik yang meluas. Nah, ini ngubah segalanya. Gimana tuh perubahannya? Tiba-tiba aja, siapa aja bisa nyoba akses sistem komputer di belahan dunia lain dari rumahnya sendiri. Tantangan keamanannya jadi jauh lebih kompleks. Respon awal yang paling umum waktu itu ya pasang firewall. Firewall ya, sebagai benteng pertama. Betul. Nah, dari situ kita mulai lihat serangan cyber yang lebih gede ya, dampaknya lebih luas. Sumber ini nyebut beberapa kasus terkenal. Misalnya, peretasan situs CIA, itu beneran? Beneran. Itu salah satu insiden awal yang lumayan bikin heboh di tahun 1996. Peretas berhasil ngubah tampilan halaman utama situs web CIA. Diubah jadi apa? Selama beberapa jam, situsnya nampilin tulisan Welcome to the Central Stupidity Agency. Waduh. Iya, ini lebih ke aksi vandalisme digital sih, kayak graffiti elektronik gitu, bikin malu CIA lah. Bukan pencurian data besar-besaran, tapi yang nunjukin kerentanan bahkan di organisasi sekelas CIA. Iya, memalukan pasti itu. Terus ada Stuxnet. Ini namanya aja udah kayak dari film fiksi ilmiah. Apa sih yang bikin dia begitu spesial? Stuxnet ini memang lompatan besar, kayak ngebuka kotak Pandora di dunia cyber. Sumber ini menggambarkannya sebagai senjata cyber pertama yang dirancang buat nyebabin kerusakan fisik di dunia nyata. Kerusakan fisik? Maksudnya gimana? Targetnya itu spesifik banget, sistem kontrol industri atau ICS, komputer khusus yang ngendaliin mesin di fasilitas pengayaan uranium Natanz Iran. Fasilitas nuklir. Betul, karena fasilitas ini penting banget dan sensitif, sistem komputernya sengaja dibikin air-gapped. Air-gapped? Apa itu? Artinya nggak terhubung ke internet sama sekali, sengaja biar aman dari serangan jarak jauh. Loh, kalau nggak nyambung internet, terus gimana malware-nya bisa masuk? Nah, ini bagian cerdiknya. Stuxnet itu diduga disebarin secara fisik. Kemungkinan besar lewat USB drive yang udah terinfeksi. Dibawa masuk orang gitu ya? Iya, dibawa masuk sama seseorang ke dalam fasilitas itu. Begitu masuk ke jaringan internal, malware ini cari target spesifiknya. Pengendali sentrifugal yang buat memperkaya uranium. Terus diapain sentrifugal? Stuxnet ini diam-diam manipulasi kecepatan putaran sentrifugal. Dibuat muter terlalu cepat, terus terlalu lambat, berulang-ulang. Akibatnya ya rusak fisiknya tanpa disadari operator sistemnya. Wah, sabotase berarti ya?
Jelas tujuannya sabotase program nuklir Iran. Banyak sumber publik nunjuk pelakunya operasi gabungan AS dan Israel, walau ya nggak pernah ada konfirmasi resmi. Gila, canggih banget. Yang paling penting dari Stuxnet ini, dia buktiin kalau serangan cyber itu bisa nyebrang batas digital, bisa nyebabin kerusakan kinetik di dunia fisik. Ini ngubah lanskap keamanan infrastruktur kritis secara fundamental. Mengerikan sekaligus canggih ya, potensi bahayanya luar biasa ini. Terus gimana dengan WannaCry? Serangan ini kayaknya lebih banyak didengar orang awam deh. Iya, WannaCry tahun 2017 itu contoh serangan ransomware yang dampaknya masif banget. Terasa di seluruh dunia. Ransomware itu yang ngunci data terus minta tebusan kan ya? Betul. Jenis malware yang enkripsi data korban terus minta uang tebusan, biasanya pakai Bitcoin, buat dapat kunci pembukanya. WannaCry ini nyebar cepet banget. Kena kemana aja tuh? Ratusan ribu komputer di rumah sakit, perusahaan, lembaga pemerintah di lebih dari 150 negara. Gede banget dampaknya. Tapi ada akhir yang menarik dari penyebarannya ini. Gimana ceritanya? Ada analis keamanan muda dari Inggris namanya Marcus Hutchins. Pas dia lagi analisis kode WannaCry, dia nemu suatu yang aneh. Malware itu nyoba ngehubungin alamat web atau domain yang panjang banget dan kelihatan acak. Terus? Kalau berhasil nyambung ke domain itu, malware-nya berhenti nyebar. Ternyata, domain itu belum ada yang daftarin. Kosong gitu. Iya. Hutchins iseng aja langsung daftarin domain itu. Biayanya cuma sekitar $10. Tanpa dia sadar waktu itu, tindakannya ini ngaktifin semacam tombol pemutus. Kill switch gitu ya? Persis, kill switch yang sengaja ditanam pembuat malware-nya. Mungkin buat jaga-jaga kalau mau hentiin penyebarannya. Ya, tindakan Hutchins itu efektif banget ngentiin laju pandemi WannaCry lebih lanjut. Wah, kisah heroik yang nggak disengaja ya. Terus, kasus Colonial Pipeline di AS yang bikin antrian panjang di SPBU itu ransomware juga? Betul, kasus Colonial Pipeline tahun 2021 itu juga ransomware. Nyasarnya ke jaringan bisnis perusahaan pipa bahan bakar terbesar di AS itu. Penyerangnya minta tebusan sekitar $5 juta Bitcoin. Dibayar nggak tebusannya? Nah, yang menarik dari analisis sumber ini, ternyata bukan ransomware-nya yang langsung matiin pipa mingatnya. Loh terus, kenapa pipanya mati? Justru manajemen Colonial Pipeline sendiri yang ambil keputusan sulit buat matiin seluruh operasional pipa sebagai tindakan pencegahan darurat. Oh, takut nyebar gitu ya? Iya, mereka khawatir ransomware-nya bisa nyebar dari jaringan bisnis ke jaringan operasional yang ngontrol pipa. Walaupun belum tentu kejadian, mereka akhirnya bayar tebusan. Terus berhasil? Ternyata alat dekripsi yang dikasih penyerang itu kerjanya lambat banget, nggak efektif. Akhirnya mereka lebih ngandelin backup data mereka sendiri buat mulihin sistem. Wah, jadi bayar tebusan belum tentu solusi ya? Betul, ini pelajaran penting. Bayar tebusan nggak jamin pemulihan cepat atau berhasil. Punya backup yang bagus itu krusial banget. Untungnya sih FBI kemudian berhasil lacak dan sita lagi sebagian besar uang tebusan yang dibayar. Oke, kasus-kasus ini nunjukin betapa rumitnya ya dunia keamanan cyber. Sumber ini juga jelasin beberapa konsep dasar yang penting kita pahami. Misalnya firewall. Analogi terbaiknya apa ya buat ngertiin ini? Analogi firewall yang paling umum dan efektif itu kayak dinding tahan api di dalam gedung. Dinding tahan api? Iya, fungsi dinding itu kan buat mencegah atau memperlambat api nyebar dari satu bagian gedung ke bagian lain. Nah, di jaringan komputer, firewall itu perangkat, bisa hardware, bisa software, yang tugasnya jadi penjaga gerbang. Penjaga gerbang antar apa? Yang dianggap nggak terpercaya sama jaringan lokal rumah atau kantor kita yang dianggap terpercaya. Terus tugasnya ngapain si penjaga ini? Firewall itu periksa lalu lintas data yang mau lewat. Terus berdasarkan aturan keamanan yang udah ditentuin, dia mutusin ini boleh lewat atau harus diblokir. Oke, jadi kayak satpam digital di perbatasan jaringan ya? Paham. Terus ada istilah surface web, deep web, dark web. Sering dengar nih, tapi suka bingung bedanya apa. Sumber ini ada penjelasan bagus nggak? Ada. Analogi gunung es itu ngebantu banget di sini. Bayangin aja, seluruh internet itu kayak gunung es. Oke, gunung es. Bagian kecil yang kelihatan di atas air, mungkin sekitar 5% dari total konten, itu surface web. Ini bagian internet yang bisa kita akses gampang lewat Google, Bing, gitu-gitu. Situs berita, blog, toko online, medsos publik, semua di sini. Karena ke indeks. Yang biasa kita pakai sehari-hari ya? Betul. Nah, bagian gunung es yang jauh lebih besar di bawah permukaan air, 95% sisanya, itu deep web. Deep web. Isinya apa tuh?
Ini konten internet yang nggak bisa ditemuin mesin pencari standar. Bukan berarti isinya jahat atau ilegal loh ya. Sebagian besar justru konten biasa tapi perlu login atau otentikasi buat akses. Contohnya? Kayak email Anda, akun bank online, database internal perusahaan, konten berbayar, atau halaman hasil pencarian yang spesifik. Itu semua deep web. Oke, jadi deep web itu normal ya sebenarnya. Lalu dark web? Aksesnya. Situs di dark web itu nggak keindeks dan dirancang buat anonimitas penggunanya. Anonimitas ya kuncinya. Iya, anonimitas ini bisa dipakai buat hal positif sih, kayak jurnalis di zona konflik atau aktivis di negara represif. Tapi ya itu, anonimitas ini juga disalahgunain buat aktivitas ilegal. Kayak pasar gelap gitu. Betul, pasar gelap narkoba, senjata, data curian, dan lain-lain. Makanya sumber ini nyaranin jangan coba-coba akses dark web tanpa pemahaman mendalam. Risikonya tinggi, bisa kena malware atau jadi target penipuan. Paham. Jadi deep web itu sebagian besar normal, dark web bagian kecil yang anonim dan berisiko. Oke. Gimana dengan data pribadi kita sendiri nih? Kasus kebocoran data OPM di AS yang disebut sumber ini, data jutaan pegawai pemerintah bocor, wah ngeri banget kedengarannya. Apa yang bisa kita lakuin? Kasus OPM itu emang contoh skala besar ya, betapa entahnya data kita kalau udah dipercayain ke pihak lain, bahkan lembaga pemerintah. Kebocoran bisa terjadi karena serangan siber, kelalaian internal, atau ya kombinasi keduanya. Terus kita gimana dong? Pelajaran universalnya sih, kita harus lebih bijak kalau mau bagiin data pribadi. Selalu tanya, ini beneran perlu nggak ngasih data ini? Terus apa untungnya buat saya? Makin sedikit data yang kita sebar, ya makin kecil resiko kita kalau ada kebocoran. Masuk akal. Selain itu, penting juga buat waspada sama tanda-tanda pencurian identitas, kayak muncul tagihan aneh, aktivitas akun yang nggak kita kenal, atau susah dapat kredit. Coba cari tahu juga di negara kita ada layanan buat pantau atau lindungi identitas nggak kalau ada kebocoran data. Oke, jadi lebih hati-hati soal data ya. Nah, ngomongin soal data, gimana dengan aplikasi populer kayak TikTok? Sumber ini nyinggung kekhawatiran soal kepemilikan asing dan privasi. Tapi kok pakar di sumber ini kayaknya skeptis ya soal larangan total. Iya, pandangan pakar dalam sumber ini cenderung lihat kalau larangan total aplikasi tertentu itu seringnya kurang efektif. Kenapa gitu? Alasannya aktivitas pengguna bisa aja pindah ke platform lain atau bawah tanah gitu. Malah jadi lebih susah diawasin. Yang lebih penting lagi kekhawatiran soal privasi data dan potensi manipulasi informasi itu bukan cuma isu buat aplikasi milik asing loh. Oh ya? Berlaku juga buat perusahaan teknologi domestik. Pelanggaran privasi bisa terjadi di mana aja. Resiko utama yang perlu diwaspadai menurut sumber ini, itu potensi adanya hukum atau tekanan pemerintah, baik asing maupun domestik, yang bisa maksa perusahaan nyerahin data penggunanya. Nah, itu dia intinya ya. Itu ancaman nyata buat privasi individu, nggak peduli siapa pemilik aplikasinya. Jadi fokusnya mestinya lebih ke regulasi perlindungan data yang kuat, transparansi, bukan sekedar larangan berdasarkan asal negara. Jadi masalahnya lebih kompleks ya, bukan cuma soal asing atau bukan. Lalu soal VPN, Virtual Private Network. Banyak nih yang pakai ini biar katanya jadi anonim total, bener nggak sih? Gitu. VPN itu emang alat yang berguna ya buat privasi dan keamanan, tapi penting buat paham apa yang sebenarnya dia lakukan. Fungsi utama VPN itu ada dua. Apa aja tuh? Pertama, dia mengenkripsi koneksi internet Anda. Ini penting banget kalau lagi pakai WiFi publik yang nggak aman. Enkripsi ini ngelindungin data Anda dari pengintip di jaringan yang sama. Oke, enkripsi. Terus yang kedua? Kedua, VPN itu nyembunyiin alamat IP asli Anda. Diganti selalu alamat IP dari server VPN. Ini bikin situs web yang Anda kunjungi jadi lebih susah ngelacak lokasi dan identitas asli Anda. Terus juga nyembunyiin aktivitas browsing Anda dari ISP, penyedia layanan internet. Nah, itu kan berarti anonim. Nggak juga dibilang anonim total. Karena gini, pas Anda pakai VPN, lalu lintas internet Anda kan dialihin lewat server penyedia VPN-nya. Artinya, si penyedia VPN itu sendiri bisa ngelihat situs apa aja yang Anda kunjungi. Oh, jadi mereka bisa lihat? Bisa, walaupun mereka mungkin janji nggak nyatet ya. Ini soal kepercayaan jadinya. Jadi Anda sebenarnya cuma mindahin kepercayaan dari ISP ke penyedia VPN. Gitu ya. Makanya, penting banget milih penyedia VPN yang reputasinya bagus, punya kebijakan privasi yang jelas, terutama kebijakan no logs, dan model bisnisnya transparan. Jadi VPN itu bukan jubah gaib anonimitas, tapi ya lapisan perlindungan tambahan lah. Oke,
Jadi kita nukar kepercayaan dari ISP ke penyedia VPN ya. Paham. Lalu ini nih, kenapa phishing masih aja berhasil nipu banyak orang, padahal udah sering banget diingetin? Sumber ini ngasih jawaban yang lugas banget, karena phishing itu ngeksploitasi kita, manusia. Kitanya yang lemah gitu. Kita punya kecenderungan alami buat percaya, buat bantu, atau bahkan rasa takut dan urgensi. Inilah inti dari social engineering yang tadi kita bahas. Penipu itu terus berinovasi. Gimana inovasinya? Dulu serangannya dominan lewat email. Itu yang disebut phishing. Sekarang mereka juga pakai SMS, namanya smishing. Smishing. SMS phishing gitu. Iya. Terus ada panggilan telepon atau pesan suara, itu phishing, voice phishing. Bahkan kode QR palsu yang ditempel di tempat umum, itu phishing, QR code phishing. Wah, makin canggih aja ya caranya. Mereka pakai trik psikologis, bikin pesan seolah-olah dari bank, atasan, atau layanan populer. Seringkali nadanya mendesak, biar kita nggak sempat mikir panjang sebelum ngeklik atau ngasih informasi. Jadi kuncinya gimana biar gak kena? Kuncinya ya selalu skeptis, verifikasi lewat jalur komunikasi lain yang terpercaya kalau dapat permintaan mencurigakan. Jangan langsung percaya gitu aja. Oke, skeptis dan verifikasi. Ternyata banyak ya variasinya. Nah, buat ngelindungin akun-akun online kita, kan banyak yang nyaranin pakai password manager. Tapi, seberapa aman sih nyimpen semua password di satu tempat gitu? Itu pertanyaan bagus. Emang benar, nggak ada solusi keamanan yang 100% anti bobol. Keamanan password manager itu tergantung beberapa hal. Apa aja tuh? Pertama, ya kualitas dan reputasi aplikasi password manajernya sendiri. Kedua, dan ini yang paling penting, kekuatan kata sandi utama atau master password yang Anda pakai buat buka brankas password manager Anda. Master password ya? Iya, password ini harus kuat banget, unik, nggak dipakai di tempat lain dan nggak gampang ditebak. Ketiga, sangat disaranin buat ngaktifin autentikasi multifaktor, MFA, di akun password manager Anda. MFA itu yang pakai kode tambahan gitu kan? Betul. Jadi selain masukin master password, perlu langkah verifikasi kedua. Misalnya kode dari aplikasi authenticator atau kunci keamanan fisik. Kalau master password Anda lemah atau bocor, dan Anda nggak pakai MFA, wah semua password Anda berisiko. Tapi kalau dipakai benar aman. Kalau digunain dengan benar, password manager itu jauh lebih aman daripada pakai password yang sama atau gampang ditebak di banyak situs. Jauh lebih aman. Oke, jadi MFA jadi kunci tambahan ya. Tapi ada nggak sih alternatif yang lebih baru, mungkin lebih aman dari password tradisional, bahkan yang dikelola password manager? Ada, dan teknologi ini mulai banyak diadopsi nih sekarang. Namanya Passkeys. Passkeys, baru dengar nih. Ini standar login baru yang didukung FIDO Alliance, itu konsorsium industri teknologi. Cara kerjanya lumayan revolusioner. Gimana tuh? Anda nggak perlu lagi bikin, ngingat, atau ngetik password. Pas mau login ke situs atau aplikasi yang dukung Passkeys, Anda cukup otentikasi pakai cara buka kunci perangkat Anda yang biasa. Kayak sidik jari atau Face ID gitu? Persis, sidik jari, pemindahan wajah, atau PIN perangkat. Di belakang layar, perangkat Anda pakai pasangan kunci kriptografi. Satu kunci publik di server, satu kunci privat aman di perangkat Anda buat buktiin identitas Anda. Wah, kedengarannya lebih simpel ya. Keunggulan utamanya, Passkeys ini tahan banget sama phishing. Karena nggak ada password yang bisa dicuri, penipu nggak bisa nipu Anda buat ngasih password itu. Menarik. Udah banyak yang pakai nih. Mulai banyak. Kabar baiknya banyak password manager populer sekarang juga udah dukung penyimpanan dan sinkronisasi Passkeys antar perangkat Anda. Jadi makin praktis pakainya. Sebelum lanjut ke tips praktis, ada satu konsep dasar lagi nih dari sumber ini yang penting. Namanya CIA Triad dalam keamanan siber. CIA? Kayak agen intelijen? Bukan, ini singkatan dari confidentiality, integrity, sama availability. Kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Oke, CIA, apa maksudnya? Hampir semua tujuan dan tindakan dalam keamanan siber itu bisa dikaitin buat ngelindungin salah satu atau lebih dari 3 pilar ini. Confidentiality, itu jaga data biar cuma bisa diakses pihak yang berwenang. Kerahasiaan ya? Integritas itu mastiin data tetap akurat, lengkap, nggak diubah secara nggak sah. Integritas data. Dan availability itu mastiin sistem dan data selalu siap sedia dan bisa diakses pengguna yang sah pas dibutuhin. Ketersediaan. Oke, CIA. Kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Memahami 3 pilar ini ngebantu kita lihat gambaran besar tujuan keamanan siber sih. Sip.
3 pilar penting. Nah, selain konsep-konsep ini, ada nggak tips praktis tambahan dari sumber yang bisa langsung kita terapin sehari-hari? Tentu, sumber ini nekenin beberapa hal mendasar yang sering kelewat. Pertama, lakuin hardening atau pengerasan pada perangkat dan sistem Anda. Hardening, gimana tuh? Ini termasuk hal simple, kayak ngubah username sama password default, misalnya di router Wi-Fi rumah. Terus matiin fitur atau layanan jaringan yang nggak Anda pakai. Karena tiap layanan yang aktif itu potensi pintu masuk buat penyerang. Oke, matikan yang nggak perlu. Kedua, yang krusial banget, selalu perbarui perangkat lunak Anda. Sistem operasi, browser, aplikasi, secepatnya diupdate. Pembaruan itu sering nutup celah keamanan yang baru ditemuin. Update ya? Betul. Ketiga, kayak tadi udah disinggung, pakai autentikasi multifaktor, MFA dimanapun ada. Jangan cuma ngandelin password. Keempat, hati-hati sama autentikasi pakai suara. Kenapa suara? Karena teknologi deepfake AI makin canggih, bisa malsuin suara. Terus, ada prinsip Kerckhoffs dalam kriptografi juga relevan. Keamanan sistem enkripsi sebaiknya tergantung sama rahasianya kuncinya, bukan rahasianya algoritmanya. Maksudnya gimana tuh? Artinya, kunci enkripsi harus kuat, acak, dan disimpan aman, bukan ngandalin metode enkripsi yang dirahasiain. Terakhir, hal sepele kayak ngeribut komputer atau ponsel Anda secara berkala. Restart gitu? Iya, restart. Itu kadang bisa bantu bersihin beberapa jenis malware sementara yang cuma jalan di memori. Wah, banyak tips bagus dan mendasar tuh. Oke, pertanyaan terakhir nih, yang sering muncul. Seberapa akurat sih gambaran peretasan yang kita lihat di film-film? Apa benar secepat dan sedramatis itu? Hahaha, menurut pakar dalam sumber ini sih, jawabannya umumnya sangat gak akurat. Oh iya? Kok bisa? Peretasan di dunia nyata itu seringnya kerjaan yang lambat, metodis, dan kadang ngebosenin. Ngebosenin? Iya, ngelibatin berjam-jam natap layar, analisis kode, nyoba macam-macam pendekatan, nunggu hasil scan, seringnya nemu jalan buntu, jarang banget ada adegan ngetik super cepat, layar futuristik, terus detik berikutnya berhasil bobol sistem sambil teriak, I mean. Jadi nggak ada teriakan I mean ya. Jarang banget lah itu. Penggambaran di film itu ya didramatisir buat hiburan aja, bukan buat nunjukin realitas kerjaan keamanan siber atau peretasan. Baiklah, ini penelusuran yang menarik banget ya. Kita mulai dari asal-usul hack di klub kereta api, terus lihat evolusinya lewat pricking peluit serial, akses fisik, sampai era internet. Kita bahas kasus-kasus besar kayak Stuxnet yang nyabotase fisik, WannaCry yang dihentiin nggak sengaja, sama Colonial Pipeline. Terus kita kupas konsep penting kayak firewall, web layers, resiko data, VPN, sampai munculnya passkeys. Wah, banyak banget wawasan barunya ya. Bener. Kalau ada satu hal penting ya, yang perlu Anda bawa pulang dari pembahasan kita berdasarkan sumber ini, itu adalah bahwa lanskap ancaman siber itu dinamis, terus berubah. Nggak ada habisnya ya. Nggak ada peluru perak atau solusi keamanan yang 100% sempurna. Ini permainan manajemen risiko yang terus-terusan. Kuncinya ada di kombinasi antara teknologi, proses, dan yang paling penting, kesadaran manusia. Kesadaran kita ya. Iya, nerapin praktik kebersihan siber dasar kayak update software, pakai MFA, password kuat atau passkeys, waspada social engineering itu pertahanan pertama yang paling efektif buat kita semua. Oke, sebagai penutup nih, sumber ini ngasih pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah kemajuan teknologi yang makin pesat, terutama AI ya, kecerdasan buatan, yang nggak cuma bisa bikin deepfake makin susah dibedain, tapi juga potensi dipakai buat ngelancarin serangan siber yang lebih canggih dan otomatis, gimana kita bakal navigasi masa depan? Pertanyaan bagus. Gimana kita nyimbangin godaan kenyamanan dan konektivitas tanpa henti ini dengan keharusan mendasar buat tetap aman, ngelindungin privasi dan waspada di dunia yang makin terhubung ini? Sesuatu buat Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.